Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak dosen Irham Yuwanamo selaku dosen pengampu mata kuliah materi agama Islam. Semoga beliau diberikan kelancaran segala urusannya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Istakomali. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi. Dalam video kali ini saya akan mereview mata kuliah materi agama Islam selama 1 semester yang saya pelajari. Yang pertama ini ada pembahasan. Yang pertama ini ada deskripsi mata kuliah materi agama Islam. Yang kedua ini ada tujuan pembelajaran materi agama Islam. Yang ketiga ada materi dari awal sampai ujian tengah semester. Yang keempat ini ada materi UTS sampai UAS. Yang kelima yaitu yang terakhir, kesimpulan dan saran. Pengertian materi agama Islam. Materi agama Islam di sekolah ini membahas tentang suatu materi-materi agama Islam atau mata pelajaran agama Islam yang ada di sekolah atau di madrasah. Di sekolah umum, biasanya ini disebut dengan pelajaran pendidikan agama Islam yang dibagi menjadi beberapa mata pelajaran seperti Al-Quran, hadis, fikih, akidah, sejarah, atau tasawuf. Tujuan pembelajaran materi agama Islam. Apa sih tujuannya? Tujuannya agar mahasiswa mengetahui materi-materi agama Islam atau mata pelajaran agama Islam ini yang dipelajari di sekolah maupun di madrasah. Materi agama Islam ini dari awal pertemuan hingga UTS membahas seputar materi pendidikan agama Islam seperti Al-Quran. Al-Quran ini yang membahas ilmu tajwid, qiraat, tafsir, asbabun nuzul, dan bahasa Arab. Begitupun juga ada hadis yang membahas tentang hadis riwayat, hadis diroyat, mustalah hadis, tahrij hadis, naqdul hadis, dan sejarah hadis. Adapun juga dengan fikih yang membahas tentang ibadah, muamalah, ilmu mawaris, munakhokah, muasirah, dan usul fiqh. Adapun juga dengan akidah yang membahas tentang sejarah akidah, aliran-aliran akidah, tema-tema akidah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Syiah, dan akidah Maturidiyah. Yang terakhir ini ada tasawuf. Tasawuf ini membahas tentang sejarah tasawuf, pembagian ilmu filsafi dan amali, tokoh-tokoh ilmu tasawuf, ajaran-ajaran tasawuf di Indonesia, dan yang terakhir ada tasawuf Al-Ghazali. Pada tugas ujian tengah semester yang saya presentasikan, ini ada bab fikih yang berjudul dengan ilmu mawaris atau biasa disebut dengan ilmu faraid atau ilmu waris. Berikut cuplikan videonya. Apa itu mawaris atau ilmu warisan? Seringkali kita mendengar adanya perpecahan keluarga karena masalah harta warisan. Hal ini jadi diakibatkan oleh keinginan masing-masing ahli waris untuk mendapatkan harta atau bagian yang lebih banyak. Akibatnya, hubungan tali silaturahmi dalam keluarga pun terputus. Padahal memutuskan tali silaturahmi merupakan sesuatu yang diharamkan oleh agama Islam. Akan tetapi, dalam Islam ada yang namanya mawaris atau ilmu waris, yang dapat dijadikan solusi untuk persengketaan tersebut. Mawaris adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan berdasarkan prinsip dan syariat Islam. Mawaris sering juga disebut dengan ilmu faraid bagi Anda yang belum tahu. Nabi Muhammad SAW bahkan menyebut ilmu mawaris sebagai separuh dari inti agama. Oleh karena itu, hukum memahami ilmu mawaris ini adalah fardu kifayah.
Nah, yang berarti jika ada yang mengetahui atau yang sudah mempelajarinya, gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Sayangnya di zaman sekarang ini semakin sedikit orang yang memahami ilmu ini. Nah, kenapa harus mempelajari ilmu mawaris atau faraid? Ada beberapa alasan mengapa ilmu mawaris harus dipelajari. Nah, yang pertama ini ada perintah khusus dari Rasulullah SAW. Mempelajari ilmu mawaris merupakan perintah khusus dari Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi dari A'raj radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah, karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang, dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ad-Darqutni, dan Al-Hakim. Nah, yang kedua, belajar ilmu mawaris sejajar dengan belajar Al-Quran. Mempelajari ilmu mawaris pun juga sama sejajar dengan belajar Al-Quran. Nah, hal ini berdasarkan ucapan langsung dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, beliau berkata, "Pelajarilah ilmu faraid sebagaimana kalian mempelajari ilmu Al-Quran." Hadis riwayat Ad-Darqutni dan Al-Hakim. Yang ketiga, ancaman kekal di neraka. Lewat ilmu mawaris ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ketentuannya tentang pembagian warisan. Nah, oleh karena itu, umat Islam wajib membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan tersebut. Nah, barang siapa yang membagi harta warisan tidak sesuai dengan hukum Allah, maka Allah akan menempatkan mereka di neraka selama-lamanya. Hal ini tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 14. Nah, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Mungkin dari kalian semua bertanya-tanya, apa sih landasan hukum mawaris atau ilmu faraid? Nah, landasan hukum ilmu faraid atau mawaris. Nah, peralihan harta dari pewaris kepada para ahli warisnya yang masih hidup diatur dalam ilmu mawaris. Dasar hukum ini, ilmu mawaris adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi, للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Adapun ketentuan pembagian warisannya, hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11-12. Ayat tersebut menjelaskan siapa saja yang disebut ahli waris dan berapa besar bagian yang didapatkan oleh para ahli waris. Al-Quran ini pantas disebut sebagai pedoman hidup muslim. Di dalamnya pun terdapat aturan-aturan yang bisa dijadikan solusi untuk permasalahan hidup manusia. Bahkan soal harta warisan pun diatur di dalamnya. Tentunya aturan-aturan tersebut ada justru untuk keselamatan manusia di dunia juga di akhirat. Hukum waris. Idealnya, setiap pihak harus memahami pengertian mawaris supaya terhindar dari kekeliruan dalam hak dan kewajiban masing-masing. Namun, ada 3 pihak yang wajib terlibat di dalam rukun waris. Itu yang pertama adalah pewaris, ahli waris, dan tirkah. Bagaimana dengan pewaris? Pewaris atau disebut juga al-muwaris adalah pemilik harta warisan yang telah meninggal dunia, yang hartanya diwariskan kepada ahli warisnya. Yang kedua ini ahli waris.
Ahli waris ini, atau disebut juga al-waris, adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris. Nah, hubungan perkawinankah dengan pewaris atau alasan kemerdekaan budak. Nah, yang ketiga ini tirkah. Apa itu tirkah? Tirkah adalah harta warisan. Nah, harta yang disebut tirkah adalah harta warisan yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengurus jenazah pewaris dan penyelesaian utang piutang si pewaris. Nah, itu adalah rukun-rukun waris dalam ilmu faraid atau ilmu mawaris. Nah, selanjutnya ini adalah ketentuan ilmu mawaris. Karena ilmu mawaris termasuk suatu aturan, nah, pasti ada ketentuannya dong. Nah, tidak bisa dilakukan sembarangan. Dalam ilmu mawaris ada beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, pembagian warisan dalam agama Islam dilakukan secara adil. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pembagian warisan dalam agama Islam mengangkat derajat kaum wanita. Yang ketiga, mawaris mengatur siapa saja yang berhak mendapatkan warisan atau yang termasuk sebagai ahli waris. Yang keempat, mawaris juga mengatur siapa saja yang tidak berhak mendapatkan warisan berdasarkan sebab-sebab tertentu. Nah, misalnya seperti pembunuh. Nah, begitu juga orang yang murtad dari agama tidak berhak mendapatkan warisan. Yang kelima, mawaris juga menyebutkan beberapa golongan yang menjadi ahli warisan secara rinci. Ilmu mawaris, bukti ketaatan terhadap perintah agama. Ilmu mawaris dapat disebut sebagai ilmu yang langka. Pasalnya hanya sedikit orang yang mempelajarinya atau memahaminya. Walaupun begitu, keberadaan ahli mawaris sangat dibutuhkan supaya dapat menghindari perpecahan keluarga yang disebabkan oleh perebutan harta warisan. Pembagian harta warisan dalam ilmu mawaris berbeda dengan pembagian harta yang berdasarkan hukum adat maupun hukum perdata. Nah, umat Islam diwajibkan untuk mentaati aturan agama sebagai bukti ketaatan terhadap perintah agama, termasuk tentang pembagian harta waris dengan ilmu mawaris. Nah, sebab-sebab orang berhak menerima harta warisan. Di bawah ini adalah 4 perkara yang membuat seseorang berhak mendapatkan harta warisan. Yaitu yang pertama, adanya hubungan perkawinan. Nah, penyebabnya seseorang berhak menerima harta warisan yang pertama adalah adanya hubungan pernikahan yang sah. Nah, meskipun belum terjadi persetubuhan di antara keduanya, namun ikatan pernikahan yang sah membuat suami dan istri saling mewarisi satu sama lain. Nah, artinya, bila suami telah meninggal, istri ini berhak mewarisi harta yang ditinggalkan, begitu pun sebaliknya. Nah, sementara pernikahan yang dilakukan tidak dalam keadaan rusak atau fasid, nah, seperti tidak adanya wali ataupun saksi, nah, maka keduanya tidak berhak menerima warisan. Yang kedua, adanya hubungan kekerabatan. Sebab seseorang berhak menerima warisan adalah adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Nah, seseorang yang mendapatkan warisan dengan hubungan kekerabatan ini adalah kedua orang tua dan orang-orang yang termasuk turunan dari keduanya. Nah, seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, serta anak-anak dari para saudaranya tadi. Yang ketiga ini ada wala. Wala adalah sebab yang membuat seseorang berhak atas warisan yang dimiliki hamba sahaya yang sudah dimerdekakan. Jadi, bila bekas hamba sahaya atau budak ya, kalau di zaman Arab terdahulu, nah, yang sudah dimerdekakan meninggal dunia, maka harta warisannya menjadi hak dari orang yang sudah dimerdekakannya itu. Sebaliknya, seseorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan tak bisa mendapatkan harta waris dari tuan yang sudah memerdekakannya. Nah, itulah materi agama Islam ujian tengah semester yang saya muat dalam video. Kesimpulan dari pembahasan presentasi ini adalah bahwasanya materi agama Islam sangatlah penting untuk pengembangan karakter pelajar baik di dalam lingkup sekolah maupun di perguruan tinggi.
Nah, sejatinya kehidupan dunia itu bukanlah mencari surga, tetapi menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan hidupnya, serta mencari rahmat dan ridhonya. Untuk mendapatkan ridhonya dibutuhkan usaha-usaha dan doa-doa yang diantaranya mempelajari materinya sebagai peserta didik. Nah, saran untuk mata kuliah materi agama Islam di Universitas Islam 45 Bekasi ini, tentunya dengan adanya metode pembelajaran membuat video di mata kuliah ini untuk mempermudah teman-teman online semuanya untuk mengakses dan mencari tahu apa sih materi agama Islam itu, serta materi-materi yang sudah dikelompokkan dan diberikan oleh dosen pengampu di mata kuliah ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridul wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.